memulai. Halo, Bu Ade udah datang? Shalom Bapak, Ibu Gembala, Brodi Arum. Ya, Kedengeran Ibu suaranya? ya, gitu. Kita mulai ya. Ya, siap Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah Menara Doa Sehati Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hati Kudus, Purna 1, Bekasi, Kamis 5 Juni 2025. Bersama-sama kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Kudus hidup dalam firman Tuhan. Kiranya seluruh jemaat GBI Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui ibadah kami semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Berdoa dan beriman kiranya seluruh jemaat selalu bersemangat dalam beribadah. Kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan gairah dalam kami ibadah. Ibadah ini dilaksanakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Ya, shalom semua. Shalom. Ya, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersehati memuji Tuhan pada siang hari ini. Sebab Allah kita hebat. Tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau ajaib berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Yesuslah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Siapa namanya? Yesuslah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus nama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah saat ini adalah saat keintiman dengan Tuhan. Mari sembah Dia, puji Dia. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Yesus baik. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau
sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan Yesus, hanya bagi Bapa surga, hanya bagi Roh Kudus. Kami bersyukur, kami menyembahmu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian Yesus. Hanya Kau Tuhan, Kau yang berkata saat ini di dalam doa ini. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja semesta. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk menara doa yang boleh kami selenggarakan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Betapa ajaibnya kehadiran-Mu, Tuhan Yesus Raja semesta, Bapa pencipta segalanya. Terima kasih Roh Kudus, saatnya
Tuntun kami untuk membaca dan mengerti kebenaran firman-Mu. Firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Perkataan-Mu adalah hidup bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur kalau kehadiran Roh Kudus selalu dirayakan di seluruh dunia. Pada hari Minggu besok kami rindu lawatan-Mu, Roh Kudus, bawa seluruh jemaat-Mu dalam kerinduan memuliakan Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua sudah disembuhkan. Kami berdoa biar sore hari ini kami juga membaca firman-Mu dari Lukas 18. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Kata Tuhan Yesus, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan Yesus, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berkata kepadamu, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Orang-orang membawa juga anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyentuh mereka melihat itu. Murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang itu. Namun Tuhan Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Screen-nya belum. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah.
Ada seorang pemimpin bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang Shalom pun Tante, yang baik selain Allah suaranya saja." kecil Tante, bisa lebih keras Oh lagi. ya, Tante deketin ya. Ini sinyalnya dari tadi kayak kurang stabil. Diulang lagi ya. Baik, Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Tuhan Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka yang mendengar itu berkata, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Tuhan Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Amin. bersama-sama upah mengikut Tuhan Yesus. Petrus berkata, kami telah meninggalkan apa yang kami miliki dan mengikut Engkau. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah atau istri atau saudara atau orang tua atau anak-anaknya akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil ke-12 Rasul lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olok, dihina dan diludahi. Mereka akan mencambuk dan membunuh dia. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit." Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bersama-sama, Tuhan Yesus memulihkan penglihatan orang buta dekat Yeriko. Waktu Tuhan Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Ketika ia telah berada di dekat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu mengikuti Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Melihat hal itu seluruh rakyat memuji-muji Allah. Amin.
Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kalau kami sudah membaca firman-Mu, firman yang dahsyat, yang luar biasa. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang menghidupkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Kau berikan kesempatan untuk berdoa syafaat. Sebelum kami naikkan doa syafaat kami, Bapa di surga, kami mohon ampun banyak kekurangan kami, kelemahan kami. Biar kami boleh berkenan untuk berdoa syafaat di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja dan dipuji. Ajar kami Tuhan Roh Kudus untuk menghormati Bapa. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GBA Hati Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk KKR di GBA Hati Kudus. Kiranya Tuhan Yesus mengirim pembicara yang akan Tuhan Yesus pakai untuk memberkati kami. Biarlah roh kami selalu menyala-nyala dalam mengasihi Tuhan Yesus. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias. Memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya seluruh jemaat mulai belajar mengembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan sesuai perintah Tuhan Yesus. Berdoa untuk yang mengelola persembahan, kiranya takut akan Tuhan ada pada kami. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapak buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur berapapun kami yang ada, yang hadir. Kami rindu terus ada di dalam hadirat Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-hambamu, para pendoamu. Biar kiranya mereka diberikan roh yang menyala-nyala dan kesetiaan di dalam mereka beribadah dan juga mengikuti Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan. Kami juga rindu di dalam kehidupan kami dibentuk menjadi pribadi yang berkenan. Kami memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, hidup di dalam pertobatan dan dalam buah Roh Kudus. Mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus yang memelihara tubuh roh jiwa kami sempurna. Kalau saat ini ada yang kelemahan ataupun sakit, kami mau sehati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus.
oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sungguh baik, ajaib, dan mulia. Kami juga bersyukur pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna, kami tidak pernah kekurangan. Bahkan kehidupan kami boleh nikmati kemurahan daripada Tuhan Yesus. Juga untuk gerejamu, Tuhan Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat, sehingga gerejamu senantiasa berkecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk para pelayan firman. Kuduskan kami, kuduskan hamba-hambamu. Kami rindu apapun yang hamba-hambamu sampaikan, semua berasal daripada Tuhan Yesus. Biar gaya hidup daripada hamba-hambamu ini adalah yang selalu menanti-nantikan Tuhan Yesus, duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan suara Tuhan Yesus, dan menangkap pesan-pesan daripada Tuhan Yesus, sehingga pada saat mereka menyampaikan firman, itu murni berasal dari Bapa di surga, boleh membangun jemaatmu, meneguhkan iman, dan juga boleh menjadi berkat. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kami semua jemaat GBI Kudus menjadi jemaat yang militan. Sekali lagi kami mohon biar kiranya Tuhan Roh Kudus yang memberikan kami roh yang menyala-nyala, sehingga kami diberikan kesetiaan, semangat untuk kami beribadah, dan juga di dalam kehidupan kami pun semangat untuk mengikuti Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Biar cinta dan kerinduan kepada Tuhan Yesus ada pada kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa kami ini. Biar kiranya doa kami boleh berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan-Mu Bapa, dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Engkaulah Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan Yesus selalu menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kami tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kami tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Kami tidak usah takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab walaupun 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan pernah menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di sorga selalu menjadi tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa telah diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru hanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah.
Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Ucap syukur Bapa untuk kesempatan menaikkan doa-doa kami di dalam menara doa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah menjawab seperti yang kami doakan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, sukacita, damai sejahtera, ada buah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami terlalu percaya sesuai firman-Mu, Tuhan Yesus menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. 24 jam dalam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan, Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Ajar kami terus menghormati Tuhan Yesus, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya dari situlah terpancar kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, saatnya Bapa memberkati kami. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapa terima kasih ya Bapa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Berkati ya Ibu Haryawati, Tuhan berkati Pak Gembala, Amin. Ivo dan Arum. Tuhan berkati kita semua ya. Malaikat-malaikat surga ada di sini. Amin. Ya, katakan 5 hal. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mulia, Tuhan luar Yesus biasa, hebat, Tuhan Tuhan Yesus penolong dan mulia, penyembuh. Tuhan Yesus ajaib. Selamat sore. Ketemu, Tuhan berkati.